Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, karyawan, dan anak-anak yang terkasih. Marilah kita awali pagi hari dengan membuat tanda Tuhan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam sebuah kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada seorang yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Untuk direnungkan, pengalaman berjumpa dengan Yesus yang bangkit yang dialami Kleopas dan Lukas
Dalam perjalanan ke Emmaus memberi kita pelajaran hidup, bahwasanya pengalaman, luka, dan air mata menimbulkan berbagai macam perasaan negatif seperti kecewa, kesal, marah, dan lain-lain. Secara manusiawi memang tidaklah mudah menerima seorang yang kita lalukan justru mati mengenaskan. Ada kekecewaan dan kegalauan yang sangat dalam di hati. Namun, larut dalam perasaan-perasaan seperti itu justru kerap membuat kita tidak menyadari kehadiran nyata Allah dalam hidup kita. Kita tersandera oleh perasaan galau dan tidak mau membuka hati untuk menyambut hari esok yang cerah. Dua murid yang pulang ke Emmaus larut dalam perasaan kecewa. Akhirnya mereka tidak menyadari Tuhan yang berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka. Namun Tuhan semakin menyatakan dirinya kepada mereka. Tuhan bahkan makan bersama mereka sebagaimana terjadi pada perjamuan malam terakhir. Begitulah Tuhan, Ia tak henti-henti membuka hati kita untuk mengalami kasih-Nya. Di dalam Ekaristi kita mengalaminya hingga saat ini dan selama-lamanya. Ya Allah, kami berterima kasih atas Ekaristi yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Melalui Ekaristi kami sungguh mengalami dan semakin mengenal Engkau. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kau berikan kami istirahat semalam yang baik, sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Bapa, sebentar lagi kami akan mengerjakan soal PAT. Berkatilah berkatilah hati kami, terangilah Roh Kudus-Mu, sehingga perangkat yang kami gunakan dan apa yang kami pelajari bisa kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Doa ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan, diri Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang hingga abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak Franskus Asisi dan Ibu Magdalena Demen, doakanlah kami. Amin. Santa Maria Mediatrik, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.